Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Fadilah dan teman saya. Safa Kaila Azahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan materi kerangka dasar ajaran Islam. Topik yang akan dibahas adalah ajaran Islam, kerangka dasar ajaran Islam, hubungan akidah, syariah, dan akhlak, dan juga aspek lain dalam ajaran Islam. Topik pertama yang akan dibahas adalah ajaran Islam. Ajaran Islam ialah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW tepatnya pada 571 hingga 632 Masehi untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak lahir hingga manusia itu meninggal. Beberapa pengkaji agama Islam mengatakan bahwa bagian-bagian pokok ajaran Islam ialah iman, maknanya sepadan dengan akidah, Islam maknanya sama dengan syariah, dan ihsan maknanya sepadan dengan akhlak. Pembagian pokok ajaran Islam ini didasarkan atas hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu pada suatu hari ketika Nabi SAW bersama kaum muslimin, datang seorang pria menghampiri Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan iman?" Nabi menjawab, "Kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, hari pertemuan dengan Allah, para rasul yang diutus Allah, dan terjadinya peristiwa kebangkitan manusia dari alam kubur untuk diminta pertanggungjawaban perbuatan oleh Allah." Pria itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Islam?" Nabi menjawab, "Kamu melakukan ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat fardu, mengeluarkan harta zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan." Pria itu kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ihsan?" Nabi menjawab, "Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat perbuatan ibadahmu." Ringkasnya, bagian-bagian pokok ajaran Islam adalah akidah yang isinya percaya kepada hal gaib atau tak kasat mata, syariah yang isinya perbuatan sebagai bukti percaya kepada hal gaib tersebut, dan akhlak yang isinya dorongan hati untuk berbuat sebaik-baiknya meskipun tanpa pengawasan pihak lain, karena kita nih percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang maha melihat dan maha mengetahui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerangka memiliki beberapa arti. Di antaranya ada garis besar dan rancangan. Kerangka dasar berarti garis besar atau rancangan yang sifatnya mendasar. Dengan demikian, kerangka dasar ajaran Islam maksudnya adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar, atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam meliputi 3 konsep kajian pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 3 kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan 3 ruang lingkup pokok ajaran Islam, atau trilogi ajaran Islam. 3 kerangka dasar Islam itu berasal dari 3 konsep dasar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep dasar Islam didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Hadis ini menceritakan percakapan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Jibril bertanya kepada beliau tentang ketiga konsep tersebut. Yang pertama, tentang konsep iman. Kemudian dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Jibril lalu bertanya tentang Islam yang dijawab dengan rukun Islam yang 5. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian Jibril bertanya tentang konsep ihsan yang dijawab dengan rukun ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dan jika tidak bisa melihat Allah, harus diyakini bahwa Dia selalu melihat kita. Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa terdapat 3 rukun atau kerangka dasar ajaran Islam. Dari 3 konsep dasar ini, para ulama mengembangkannya menjadi 3 konsep kajian. Konsep iman melahirkan konsep kajian akidah,
Konsep Islam melahirkan konsep kajian syariah, dan konsep ihsan melahirkan konsep kajian akhlak. Bagian pokok ajaran Islam yang pertama adalah akidah. Secara etimologis, akidah berasal dari kata aqoda, yakidu, dan akidatan yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kekokohan. Ajaran Islam berisikan tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap muslim. Karena agama Islam bersumber kepada kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Seorang manusia disebut muslim jika dengan penuh kesadaran dan ketulusan bersedia terikat dengan sistem kepercayaan Islam. Karena itu, akidah merupakan ikatan dan simpul dasar dalam Islam yang pertama dan utama. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar 6 keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman. Kata iman secara etimologis berarti percaya atau membenarkan, sedangkan menurut istilah syara, iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan atau lidah, dan melakukan dengan anggota badan. Dengan pengertian ini, berarti iman tidak hanya terkait dengan pembenaran dengan hati atau sekadar meyakini adanya Allah saja. Misalnya, iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Membuktikannya dengan ikrar syahadat atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Inilah makna iman yang sebenarnya. Sehingga orang yang beriman berarti orang yang hatinya mengakui adanya Allah atau zikir hati, lisan atau lidahnya selalu melafalkan kalimat-kalimat Allah atau zikir lisan, dan anggota badannya selalu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dapat pula disimpulkan bahwa iman tidak hanya tertumpu pada ucapan lidah semata. Kalau iman hanya didasarkan pada ucapan lisan semata, berarti iman tersebut adalah imannya orang munafik, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang artinya, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Iman juga tidak hanya diwujudkan dengan keyakinan hati semata. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Naml ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fangzur kaifa kana akibatul mufsidin. Yang artinya, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesusahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, iman juga tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk amal perbuatan semata. Kalau hal itu saja yang ditonjolkan, maka tidak ada bedanya seperti perbuatan orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Untuk mengembangkan konsep kajian akidah ini, para ulama dengan ijtihadnya menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Mereka juga menamainya dengan ilmu kalam, usuluddin, atau teologi Islam. Ilmu-ilmu ini membahas lebih jauh konsep-konsep akidah yang termuat dalam Al-Quran dan hadis, dengan kajian-kajian yang lebih mendalam yang diwarnai dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam masalah-masalah tertentu. Dampak keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita hanya memohon pertolongan pada Allah, sehingga kita terhindar dari menyekutukan Allah atau syirik. Sedangkan dampak keyakinan bahwa malaikat itu ada adalah kontrol diri yang stabil dan objektif. Dampak dari keyakinan adanya kumpulan petunjuk Allah yang diberikan kepada Nabi adalah kepastian petunjuk hidup yang bisa diikuti manusia. Dampak keyakinan pada amanah kerasulan yang diberikan Allah pada Rasul dari manusia biasa adalah penghargaan terhadap objektivitas informasi. Hanya informasi yang akurat kebenarannya sajalah yang dijadikan landasan perbuatan kita sebagai manusia yang bisa berpikir. Sedangkan dampak dari keyakinan adanya pertanggungjawaban amal perbuatan setelah kematian adalah terjaganya perilaku selama hidup di dunia dan menjalani hidup dengan penuh makna. Dampak keyakinan bahwa adanya aturan pasti yang mengikat alam semesta ini, termasuk tubuh kita, adalah keluasan ruang dan waktu bagi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Sedangkan secara terminologis, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Mahmud Shaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya, agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta serta dengan kehidupan. Dapat dipahami bahwa kajian syariah tertumpu pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Aturan atau hukum ini mengatur hubungan manusia yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Contohnya menunaikan perintah Allah seperti sholat, berdoa, puasa, dan lain-lain. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Yang kedua ada hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas. Contohnya saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Sebagaimana tertera dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Lalu yang terakhir ada hubungan manusia dengan alam. Contohnya manusia mendapatkan makanan dari alam, lalu manusia melestarikan alam. Sesuai dengan Quran Surat Hud ayat 61, yang artinya, "Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya.'" Hubungan manusia dengan Tuhan juga hubungan sesama manusia inilah
yang merupakan ruang lingkup dari syariat Islam, yang kemudian dibagi menjadi 2 jenis ibadah. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yakni bentuk yang merupakan wujud penghambaan murni kepada Allah. Bentuk ibadah ini tidak bisa dilakukan suka hati karena ada prinsip yang sudah ditetapkan. Ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan dan wajib dipenuhi dalam menjalankan ibadah mahdoh ini, yaitu yang pertama, keberadaannya sesuai dengan dalil atau perintah dari Allah. Kedua, tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, sifatnya suprarasional atau di luar kemampuan akal manusia. Dan yang keempat, dilaksanakan dengan asas ketaatan. Lalu jenis ibadah yang kedua, yaitu ibadah muamalah atau ghairu mahdoh, yakni ibadah yang dilakukan dalam bentuk menjaga hubungan sesama manusia yang tidak menyalahi aturan Allah. Secara umum, prinsip dalam ibadah muamalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan jual beli barang yang haram. 2, tidak menipu ataupun memanipulasi takaran, timbangan, dan kualitas barang. Ketiga, tidak melakukan suap, sogok, atau riswah. Dan yang keempat, tidak melakukan kegiatan riba termasuk bunga. Bagian ajaran pokok Islam yang ketiga adalah akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata khalaqa yakhulu kholqan, yang artinya membuat atau menjadikan sesuatu. Kata tunggalnya khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sinonim dari kata akhlak adalah etika, moral, dan karakter. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawayh. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran. Adapun ilmu akhlak oleh Dr. Ahmad Amin didefinisikan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada sebagian lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Menurut Yunahar Ilyas, akhlak dalam Islam ini punya 5 macam, yaitu yang pertama, akhlak robani. Ajaran akhlak dalam Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Di dalam Al-Quran terdapat 1500 ayat yang mengandung ajaran dengan akhlak, baik secara teoritis maupun praktis. Demikian pula dalam hadis terdapat banyak pedoman mengenai akhlak. Sifat robani dari akhlak berkaitan dengan tujuannya, yakni memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhlak robani mampu menghindari kekacauan nilai moralitas dalam hidup manusia. Yang kedua, ada akhlak manusiawi. Ajaran akhlak dalam Islam sejalan dan memenuhi fitrah sebagai manusia. Akhlak dalam Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi sebagai seorang manusia yang merupakan makhluk yang terhormat sesuai dengan fitrahnya, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana hal ini merupakan hak yang fundamental dan mutlak dimiliki oleh manusia. Yang ketiga ada akhlak universal. Akhlak ini sesuai dengan kemanusiaan yang universal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dari dimensi vertikal maupun horizontal. Contohnya dalam Al-Quran terdapat 10 macam keburukan yang wajib dijauhi oleh setiap orang, yakni menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh anak karena takut miskin, berbuat keji baik secara terbuka maupun tersembunyi, membunuh orang tanpa alasan yang sah, makan harta anak yatim, mengurangi takaran dan timbangan, membebani orang lain dengan kewajiban melampaui kekuatannya, persaksian yang tidak adil, dan mengkhianati janji dengan Allah. Halal ini diambil dari Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 152.
10 macam keburukan ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun akan dinyatakan sebagai keburukan. Yang keempat ada akhlak keseimbangan. Akhlak dalam Islam berada di antara dua sisi. Di satu sisi menghayalkan manusia sebagai malaikat yang menitik beratkan pada sifat kebaikannya, dan di sisi lain menghayalkan manusia sebagai hewan yang menitik beratkan pada sifat kebinatangannya atau hawa nafsunya. Manusia dalam Islam memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan kebaikan yang berada dalam hati nurani dan akalnya, dan kekuatan buruk yang berasal pada hawa nafsunya. Manusia memiliki unsur rohaniyah malaikat dan juga unsur naluriah hewani yang masing-masing memerlukan pelayanan secara seimbang. Manusia tidak hanya hidup di dunia namun juga akan menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Akhlak dalam Islam memenuhi tuntunan hidup manusia secara seimbang, baik dalam kebutuhan jasmani ataupun rohani. Dan yang terakhir itu ada akhlak realistik. Ajaran akhlak ini memperhatikan kenyataan hidup manusia. Meskipun manusia dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk yang lain, akan tetapi manusia ini juga memiliki kelemahan yang sering terjadi akibat ketidakmampuan atau ketidakbisaan untuk mengontrol diri. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam memberikan kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki diri dengan bertaubat. Bahkan dalam keadaan terpaksa, Islam memperbolehkan manusia melakukan sesuatu dalam keadaan yang biasanya tidak dibenarkan atau diharamkan. Contohnya adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai cerminan akhlak apabila memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua, timbul dengan sendirinya atau spontan tanpa dipikir-pikir terlebih dahulu. Dapat dipahami bahwa kajian akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik atau mulia, atau sebaliknya bernilai buruk atau tercela. Hubungan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akhlak kepada Allah, ya seperti tanda terima kasih kita kepadanya. Contoh akhlak kepada Allah ini melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada akhlak pada manusia, yaitu cara kita untuk menemukan kemanfaatan bagi hidup bersama. Contoh akhlak kepada manusia ini adalah menghormati orang tua, menolong orang lain, menghormati hak orang lain, dan sebagainya. Akidah syariah dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Ketiga kerangka dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri seorang muslim. Ibarat sebuah pohon, akarnya adalah akidah, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah syariah. Kemudian buahnya adalah akhlak. Atas dasar hubungan itu, maka seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik tetapi tidak dilandasi oleh akidah atau keimanan, maka orang itu termasuk ke dalam kategori kafir. Seseorang yang mengaku berakidah atau beriman tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka orang itu disebut fasik. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi dengan landasan akidah yang tidak lurus disebut munafik. Seseorang yang melakukan perbuatan baik tetapi tidak dilandasi akidah, maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi belum tentu dipandang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan perbuatan baik yang didorong oleh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud pelaksanaan syariah disebut amal soleh. Karena itu di dalam Al-Quran, kata amal soleh selalu diawali dengan kata iman. Dengan demikian, konsep atau kerangka dasar Islam ini memiliki hubungan yang begitu erat dan tidak dapat dipisahkan. Al-Quran selalu menyebutkan ketiganya dalam waktu yang bersamaan. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai ayat seperti yang akan dilampirkan berikut ini. Yang pertama ada Quran Surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang kedua, terdapat firman Allah dalam Quran Surat At-Tin ayat 6 yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Dan yang ketiga ada Quran Surat Al-Asr ayat 3 yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling berpesan supaya mentaati kebenaran, dan saling berpesan supaya menetapi kesabaran. Ketiga kerangka dasar ajaran Islam tersebut dalam Al-Quran disebut iman dan amal soleh. Iman menunjukkan konsep akidah, sedangkan amal soleh menunjukkan adanya konsep syariah dan akhlak. Hubungan antara akidah dan syariah. Menurut Syekh Mahmud Shaltut, ketika menjelaskan tentang kedudukan akidah dan syariah, beliau menulis akidah itu di dalam posisinya menurut Islam adalah pokok yang kemudian di atasnya dibangun syariah. Sedangkan syariat itu sendiri adalah hasil yang dilahirkan oleh akidah tersebut. Syariah tanpa akidah bagaikan gedung tanpa fondasi. Jadi, ajaran Islam terdiri dari dua pokok, yakni pertama, akidah atau iman yang terdiri dari 6 rukun iman, yang landasannya adalah dalil-dalil qot'i atau seperti Al-Quran dan hadis mutawatir. Dalil-dalil qot'i ini maksudnya adalah dalil-dalil yang sudah mutlak. Yang kedua, ada syariah atau amal soleh yang mengatur dua aspek kehidupan manusia yang pokok, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah atau ibadah, dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya atau aktivitasnya dalam masyarakat atau muamalah. Dengan demikian, maka akidah dan syariah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana telah diketahui bahwa iman itu meliputi keyakinan dan amalan. Keyakinan inilah yang disebut dengan akidah dan amalan ini yang disebut dengan syariah. Yang kedua ada hubungan antara akidah dan akhlak. Akidah tanpa akhlak bagaikan sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan bayang-bayang bagi benda yang tidak tetap dan selalu bergerak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa akhlak itu harus berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup disimpan dalam hati, namun harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau akhlak seseorang, karena akhlak tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat, dan jika perbuatannya buruk, pertanda ia mempunyai imannya lemah. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa orang yang berperangai tidak baik adalah orang yang kehilangan iman. Beliau bersabda, malu dan iman itu keduanya bergandengan. Jika hilang salah satunya, maka hilang pula yang lain. Hadis riwayat Hakim.
Dari hadis tersebut diberitahukan bahwa rasa malu sangatlah berpautan dengan iman, hingga boleh dikatakan bahwa tiap orang yang beriman pastilah mempunyai rasa malu. Yang ketiga ada hubungan antara syariah dan akhlak. Syariah menjadi standar ukuran yang menentukan apakah suatu amal perbuatan itu benar atau salah. Ketentuan syariah merupakan aturan dan rambu-rambu yang berfungsi membatasi, mengatur, dan menetapkan mana perbuatan yang mesti dijalankan dan yang mesti ditinggalkan. Ketentuan ini meliputi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Syariah memberi batasan-batasan terhadap akhlak, sehingga praktik akhlak tersebut berada dalam kerangka aturan yang benar tentang benar dan salahnya suatu amalan, perbuatan, atau ibadah. Akhlak tidak boleh lepas dari batasan dan kendali syariah. Syariah menjadi bingkai dan praktik akhlak atau aturan yang mengatasi dan mengendalikan akhlak. Kedudukan akhlak adalah sebagai penguat dan penyempurna terhadap pelaksanaan syariah atau ibadah seseorang. Dengan demikian, syariah berfungsi sebagai jalan yang akan menghantarkan seseorang kepada kesempurnaan akhlak. Sedangkan akhlak adalah nilai-nilai keutamaan yang bisa menghantarkan seseorang menuju tercapainya kesempurnaan keyakinan. Selain itu, antara syariah dan akhlak dapat dibedakan dari bentuk dan jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar atau mereka yang tidak menjalaninya. Sanksi bagi pelanggar syariat adalah sesuatu yang jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang tertuang dalam syariah itu sendiri. Dan semua ketetapan sanksi itu diputuskan oleh lembaga yang berwenang atau ulul amri. Sedangkan bagi yang tidak melaksanakan akhlak hasanah, tidak ada sanksi yang diterapkan oleh syariah. Sanksi terhadap akhlak tidak ditetapkan oleh lembaga berwenang, melainkan bisa diberikan oleh dirinya sendiri atau oleh lingkungan sosial dan masyarakatnya. Misalnya, seseorang yang sedang menjalankan puasa tetapi suka menggunjing dan menyakiti orang lain, berbohong, dan lain-lain, ia tetap tidak bisa dikenai sanksi hukum atas perbuatan-perbuatannya tersebut. Tetapi hal itu akan mengurangi keutamaan dalam puasanya, atau biasanya dibilang ganjarannya karena dia sudah melakukan hal-hal yang tidak baik saat berpuasa. Di samping itu, ia akan mendapatkan sanksi oleh dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya seperti penyesalan diri, gunjingan dari sesama, dikucilkan dari pergaulan, dan lain-lain. Islam sebagai agama akhir yang tetap mutakhir, mempunyai sistem sendiri yang mana bagian-bagiannya saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang diberikan agama Islam kepada manusia adalah pegangan hidup akidah, jalan hidup syariah, dan sikap hidup yang mengarahkan perbuatan akhlak. Ketiga-tiganya merupakan ilmu ilahi yang bersifat abadi dan menjadi sumber inisiasi yang tidak abadi dalam semua disiplin ilmu. Aspek lain dalam ajaran Islam ada dua, yaitu pendidikan dan juga masyarakat Islam. Nah, yang pertama ini ada pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar yang dilakukan manusia untuk mengembangkan potensi manusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah proses penyampaian informasi dalam rangka pembentukan insan atau manusia yang bertakwa agar menyadari kedudukannya, tugasnya, dan fungsinya di dunia ini, baik sebagai abdi maupun khalifah di bumi. Dalam konferensi pendidikan di Mekah, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membina insan yang beriman dan bertakwa yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membina serta memelihara alam sesuai dengan syariah serta memanfaatkannya dengan akidah dan akhlak. Masyarakat Islam adalah pergaulan hidup manusia yang berinteraksi terus-menerus menurut sistem nilai norma tertentu yang terikat pada identitas bersama Islam. Ciri pokok masyarakat Islami yaitu persaudaraan, persamaan, toleransi, musyawarah, keadilan, keseimbangan, dan ekonomi. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam.
Sumber daya alam yang disediakan Tuhan itu harus diolah oleh tenaga dan akal manusia melalui prinsip-prinsip ekonomi. Usaha manusia untuk mengolah sumber daya alam terikat kepada beberapa syarat, seperti yang disebutkan Al-Quran. Yang pertama, tidak boleh melampaui batas sehingga membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia lahir dan batin. Yang kedua, selalu ingat kepada orang-orang miskin, karena dalam kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin dalam bagian zakat. Hasil atau rezekinya tidak boleh ditimbun tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan sesama manusia. Yang ketiga, tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil atau curang, antara lain dengan mencuri, penipuan, dan melanggar janji atau sumpah. Yang keempat, melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan mengambil harta orang lain tanpa izin, di luar pengetahuan dan kemauan yang berhak. Dalam sistem ekonomi Islam, nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dirumuskan menjadi norma melalui ijtihad orang-orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad dan dipraktikkan dalam masyarakat. Demikian penjelasan materi ini dari kami. Mohon maaf apabila sekiranya ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.